Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaymah Zahra Panjaitan, NIM 0801203349. Pertama itu ada Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan yang batil yang terjadi di dalam Quran surat Al-Imran ayat 4, yaitu wa anzalal furqan, dia menurunkan Al-Furqan. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai salah satu penyebab turunnya Al-Quran, yaitu diturunkan dengan Al-Furqan, karena Al-Quran itu diturunkan dengan berangsur-angsur. Wa itu dinamakan dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu diturunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, serta yang baik dan yang buruk. Yaitu ada yang berpendapat bahwa Al-Furqan adalah jalan keselamatan karena manusia itu hidup di dalam gelapnya kesesatan, dan dengan Al-Quran mereka dapat menemukan jalan keselamatan. Kemudian ada Al-Burhan, bukan saja menjadi bukti atas kebenaran kerasulan Muhammad SAW dan risalah yang diembannya. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hujjah atas hamba-hambanya, menerangkan kepada mereka kebatilan agama yang mereka anut. Ya, hujjah yang disampaikan dengan cara yang beragam supaya dapat dicerna sesuai dengan keberagaman pemahaman dan wawasan mereka. Dan ini merupakan bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemahabijaksanaannya. Selanjutnya ada Al-Haq. Manusia wajib mengimani Al-Haq atau Al-Quran dan menyambut serunya, karena ia bersumber dari Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Tidak kebenaran selain kebenaran. Di dalamnya juga terdapat sindiran terhadap kitab-kitab samawi yang telah menyimpang karena telah tercampurnya kebenaran dan kebatilan. Selanjutnya itu ada Al-Naba Al-Azim atau kabar yang agung. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran itu merupakan kabar yang agung. Sejak manusia diciptakan dan dibuat, tidak pernah terlihat dan terdengar seperti Al-Quran. Al-Quran mengabarkan kabar yang agung tentang segala sesuatu, mulai dari permulaan hingga penghadisan. Kaum muslimin kontemporer, umat Islam kontemporer memandang berita yang besar ini atau Al-Quran sebagaimana orang-orang Arab terdahulu memandangnya pada kali pertama. Mereka tidak mengetahui hakikatnya, tidak menghayati kebenaran yang terkandung di dalamnya, dan tidak mau mengenali pengaruhnya yang besar pula pada sejarah kehidupan manusia dan pada garis perjalanan yang panjang. Mereka bertumpu pada teori picik dan pandangan sempit yang dilontarkan oleh para pendusta berita besar yang selalu berpikir untuk mengecilkan perannya dalam kehidupan manusia dan dalam menetapkan garis sejarahnya. Usul Fadilah dari Munte, NIM 0801201234. Selanjutnya yaitu Al-Balag, yang artinya pembelajaran yang sempurna. Maksudnya yaitu menjelaskan dan memberikan petunjuk yang sempurna kepada manusia untuk mencapai keluhuran disebabkan oleh ajaran-ajaran prinsip, persoalan furia dan ilmu. Selanjutnya ialah Al-Ruh, yang artinya wahyu. Kenapa dinamakan ruh? Karena ruhlah yang mampu menghidupkan jasad. Begitu pula dengan Al-Quran yang mampu menghidupkan hati dan ruh. Ia adalah sumber kehidupan bagi seluruh kemanusiaan. Barang siapa yang tidak beriman kepada ruh atau Al-Quran, ini berarti dia telah mati walaupun ia melakukan aktivitas makan atau minum. Selanjutnya yaitu Al-Mau'izah, yang artinya pelajaran. Al-Quran pada hakikatnya merupakan pelajaran yang sangat istimewa karena yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyampaikannya adalah Jibril dan menerimanya adalah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 138. Selanjutnya ialah Asyifa, yang artinya obat penawar. Maksudnya adalah obat penawar dari penyakit-penyakit hati yang justru lebih berat akibatnya daripada penyakit-penyakit yang menempel di badan, seperti keraguan terhadap kebenaran, kemunafikan, dengki, iri hati, dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, walau wa huwa lilladzina amanu huda wa syifa, yang artinya Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Quran Surat Al-Fussilat ayat 44.
Perkenalkan, nama saya Tri Utami, NIM 0801203141. Di sini saya akan menjelaskan 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pembahasan ahsan al-hadis, yaitu perkataan terbaik. Dan sebaik-baiknya kitab yang diturunkan dari kalam Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Qur'an. Karena lapas-lapasnya adalah terfasih dan paling terang, tidak ada perbedaan di dalamnya dalam satu sisi. Keagungan sifat-sifat Al-Qur'an. Al-Hakim, yaitu yang bijaksana atau penuh hikmah, karena ia terjaga dari kebatilan sehingga tidak ada kedustaan dan perbedaan di dalamnya. Semua itu menjadi bukti kegunaan Al-Quran, kemuliaan, ketinggian derajat dan kedudukannya. Al-Ajiz, yaitu yang kuat, maksudnya ia mulia karena sulit untuk disamai dan ditemukan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Qur'an dengan sifat kekuatan karena ia dengan kebenaran maknanya dan terjaga dari segala upaya untuk menikmatinya dan merendahnya. Al-Karim, yang terpuji atau mulia, ketinggian derajat dan kedudukan sisinya di mana dia memuliakan, menguatkan dan meninggalkan derajatnya atas seluruh kitab yang diturunkan sebelumnya. Saya Fiona Pika, NIM 0801203305. Al-Majid yang tinggi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Burud ayat 21 sampai 22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam Laut Mahfuz. Maknanya adalah bahwa sesungguhnya Al-Qur'an yang mereka dustakan itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia berada di puncak ketinggian, kemuliaan, dan keberkahan. Ia seperti yang mereka katakan bahwa ia merupakan perkataan penyiar, tukang tenun, dan tukang sihir, karena ia tidak lain adalah kalam perkataan Allah Subhanahu wa taala terpelihara dari perubahan penyimpangan yang tertulis di Laut Mahfuz. Dan karena Al-Quran itu bersifat tinggi, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mengimaninya wajib, mengamalkannya, hukum-hukumnya, syariatnya, peraturannya menjadi sebuah keharusan dan kemestian. Al-Ajim yang agung mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Quran yang agung dan penting, maka janganlah sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada selainnya dari berbagai macam urusan dunia. Oleh karena itu Al-Quran merupakan nikmat yang sangat agung. Setiap kenikmatannya sebesar apapun ia, jika dibandingkan dengan Al-Quran maka ia akan sangatlah rendah dan hina. Maka cukuplah Anda berbahagia dan nikmati Al-Quran. Al-Basir wala Al-Anjir, yang memberi kabar gembira dan peringatan. Ini merupakan salah satu sifat dari Al-Quran, bahwa ia sebagai pembawa berita gembira bagi siapa yang beriman dengan balasan surga, dan pemberi peringatan bagi yang kafir dengan ancaman neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang artinya, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Tidak dimasukkan kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Fussilat ayat 24 yang artinya, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala dan maha kebijaksanaan dan rahmatnya telah melindungi dari segala bentuk kebatilan, dan juga telah menyimpan para ulama Rabbani pada setiap zaman. Karena itu tidak ada yang tersisa dari usaha melukai Al-Quran. Hal itu semua merupakan bukti akan kebenaran kalam atau perkataan Allah Subhanahu wa taala dan janji-janjinya yang ditepati olehnya pada setiap zaman dan waktu, dan akan terus kekal hingga berakhirnya kehidupan di dunia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi